Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 5. Kenalkan nama gua Andra Uli Akbar. Gua Muhammad Satria. Gua Hisyar Ramando. Kali ini gua akan sebenarnya pengen mewawancarain satu orang nih yang terkait dengan teori komunikasi, yaitu teori sosiopsikologi. Nah, dari teori sosiopsikologi itu kami mengambil kasus realita itu anxiety atau kecemasan. Nah, sebelum kita jauh mewawancari orangnya, kita akan kasih tahu dulu apa itu teori sosiopsikologi yang akan dijelaskan oleh Satria. Oke, gua akan menjelaskan teori sosiopsikologis. Teori sosiopsikologis merupakan tradisi komunikasi yang memperhatikan pentingnya interaksi yang mempengaruhi proses mental dalam individu. Aktivitas komunikasi merupakan salah satu fenomena psikologi sosial seperti pengaruh media massa, propaganda, atau komunikasi antar personal lain. Tradisi ini memiliki fokus pada kajian perilaku sosial individu, variabel psikologi, efek individu, kepribadian, sifat, dan persepsi. Pada dasarnya tradisi ini memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Itu guys, tentang apa itu teori sosiopsikologi. Nah, kita kan ngambil tema anxiety. Nah, apa sih Indo itu anxiety? Kasih tahu Indo. Oke, sebelumnya itu anxiety itu dia kayak berpikiran apa ya? Dibilang overthinking juga bukan. Anxiety itu karena pikiran mereka tuh terlalu negatif di kedepannya itu. Jadi dia tuh emang orang kadang juga salah persepsi kayak anxiety sama overthinking. Overthinking. Oh, berarti beda itu ya? Beda. Overthinking itu dia lebih ke apa ya? Pemikiran dia tuh lebih ke berlebihan. Berlebihan. Nah, anxiety itu juga berlebihan. Namun dia berlebihan itu di masa yang akan datangnya. Misalkan kayak apa ya? Setelah lulus gue jadi apa nih? Ya, misalkan gue mau apa ya? Lagi belajar nih, misalkan. Contohnya kita lagi belajar nih. Iya. Ada aja yang ganggu kan, ada gangguan gitu. Maksudnya kalau kita pengen ngasih tahu, kita kayak berpikir gitu loh. Maksudnya nanti orang mikir kita kayak alim aja jatuhnya gitu. Gitu sih. Itu kurang lebih anxiety seperti itu. Oke. Tuh guys, udah pengertian teorinya, terus kasusnya. Hari ini nanti sama host kita yaitu Ardi dan Rido akan mewawancarai satu orang lah, teman kita juga sebenarnya, teman kampus yang mengalami anxiety tersebut atau kecemasan. Jadi kasusnya itu dia sebelum beranjak kuliah itu, sebelum apa ya istilahnya, pas jadi maba dia. Pas jadi maba itu dia mengalami kecemasan terhadap apa yang mau apa yang ada di lingkungan kampus. Karena sebelumnya kan dia kayak baru lulus kan, beda kan lingkungan kampus sama lingkungan sekolah. Nah, penasaran gak lo? Penasaran banget. Nah, gue juga penasaran gimana nih. Kita langsung aja oper ke si Rido dan Ardi. Kembali lagi dengan gua Muhammad Ardiansyah dan teman gua bernama Ahmad Ridho Takyudin. Oke, kali ini gua sudah bersama narasumber yang awal-awalnya pernah mengalami kecemasan pada saat ingin masuk kuliah atau menjadi maba. Boleh tahu nggak nih, gua lagi bersama sama siapa? Lagi sama Awan. Awanda. Awan. Nama panjang siapa nih? Awanda Ramadan Fitrah. Oke, pertama di sini Mas Awan tuh kesibukannya apa sih? Sekarang mah lagi kerja sama kuliah aja. Selain kerja sama kuliah, ada lagi nggak sih kegiatannya? Nggak ada, paling tidur, ngopi, nongkrong. Cakep. Saya juga gitu. Sih. Beneran sini aja ya? Ya lah udah masuk. Oke, gini Mas Awan. Saya mau nanya nih tentang masalah Mas Awan yang kuliah sambil bekerja itu gimana sih rasanya? Rasanya? Kalau ditanya rasanya sih ya nggak ada ya, itu berat banget. Serius, kalau ditanya rasa mah ya nih ya, kerja, kuliah misalnya pagi kerja, pulang kerja langsung kuliah kan capek kan? Capek sih, Mas. Capek banget kan?
Gue juga ngerasain soalnya mas Oh, kayak lu gitu. juga ngerasain. Tapi beda gue nganggur nih. Oh, nganggur. Jadi sibuk ngapain tuh? Sibukan saya mah ngelas. Jelas. Oh, iya udah lanjut dah, jangan. Jangan. Udah bersihin tadi dah. Lanjut. Ya. Lanjut pertanyaan kedua Nah. nih ya. Bagaimana sih ketika awal jadi maba atau mahasiswa baru di kuliah? Ada kecemasan nggak tuh? Kecemasan ya. Kalau bicara kecemasan sih saya punya sih waktu itu. Saya takut nggak punya teman waktu itu. Karena saya pas SMK juga soal temen tuh nggak terlalu banyak kan, pas SMK juga ini ya COVID ya. Iya. Jadi temen kenal cuma setahun doang. Nah saya takut di SMK tuh saya nggak bisa berbaur sama yang lain. Gue tuh nggak bisa berbaur sama yang lain gitu. Kecemasannya paling di situ doang sih kalau gua. Masalah temen lah ya. Iya masalah temen. Dah kalau kecemasan banyak sih kalau ngomong, cuma masalah bayar, dah gitu kan gue bayar sendiri. Iya, betul. Banyak. Nah, apa yang membuat Mas Awan nyaman saat berada di lingkungan kampus? Buat sekarang Ya, apa sih yang membuat Mas Awan semangat untuk kuliah? Pokoknya semangat dah. kalau ngomongin yang buat semangat sih nggak ada, bisa sama cewek ya buat semangat kan ya. Ada tuh. Nggak ada itu dia, nggak ada. Masa? Nggak ada, serius nggak ada saya. Mas Awan pernah nggak sih mengalami kecemasan di dalam pertemanan di dunia kampus tuh, pernah nggak sih misalkan ada yang bikin Mas Awan kurang nggak enak hati apa gimana saat lagi belajar? Oh kalau itu sih ada ya, mungkin yang pas lagi jam-jamnya fokus nih, kita fokus Nah, fokus ngeliatin orang presentasi lah, fokus ngeliatin dosen lah, itu kadang ada yang berisik lah, Ada yang bercanda ya? ada yang bercanda, ada yang ngegares Enak ya ya. udah gitu gares-gares nggak bagi-bagi kan. Ah. Cemas banget kan saya itu, Cemas itu. nggak mau bagi-bagi kayak gitu tuh. Perut Mas yang cemas. Iya menurut Iya. saya ya, bener. Mungkin juga paling kalau bahas di kelas ya bikin cemas ya paling gangguan pas lagi belajarnya aja, itu aja sih paling. Selain itu masih ada lagi nggak Mas yang mengalami Mas Awan jadi nggak fokus saat belajar, atau ada teman Mas Awan yang nggak Mas Awan suka apa gimana gitu, ada nggak sih? Kalau Di teman yang kelas. nggak suka mah ada sih satu orang. Siapa Mas? Jadi tuh dia tuh sibuk banget orangnya. Ya kita paham lah, kita kelas karyawan. Iya sih. Cuma ya Beda. kan semuanya sama-sama sibuk ya. Kan kita kerja ada kerja kelompok namanya. Nah yang satu ini nih dia, maksudnya kan Disamain iya, sama kelas pagi. iya, Hmm. itu dia. Gitu. Jadi tidak boleh ya guys seperti itu ya. Itu mencerminkan sifat tidak baik. Oke Mas Awan. Ada nggak sih apakah lingkungan dunia kampus membuat Mas Awan nyaman saat berkuliah gitu? Lingkungan dunia kampus itu bikin nyaman apa enggak maksudnya? Iya. Nyaman sih kalau buat pribadi saya sih alhamdulillah nyaman sampai sekarang ya. Kita baru semester 2 juga nih saya nih ya. Baru semester 2 juga, jadi belum banyak hal-hal yang ngebuat saya nggak nyaman gitu. Masih berjalan lancar. Paling yang bikin gak nyaman kayak gitu tadi, susah diajak kerja kelompok dan kayak ngordinasin juga susah, itu yang susah. Ngatur waktu lah ya. Paling 1-2 orang lah. 1-2 ya. orang lah ya kayak gitu. Iya. Nah, selanjutnya ini Mas, faktor apa sih yang menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketidakpastian pada Mas Awan saat sedang menjalani perkuliahan? Faktor apa yang menimbulkan kecemasan? Iya, jadi kayak Mas Awan tuh ada kekhawatiran apa saat lagi Kuliah. saat menjalankan perkuliahan itu? Khawatir ya, kalau ngomong khawatir tuh mungkin Bayar. itu saya UKT. khawatir banget UKT itu ya. Wah, udah Khawatirnya gitu. kenapa tuh Mas saat bayar UKT Khawatir Mas? nggak kebayar. Khawatir nggak kebayar saya mah. Karena larang sangat. Itu dia gitu kan. Di akhir bulan gitu kan saya kerja juga kan, namanya juga kita masih muda lah ya, masih banyak jajan segala macem. Khawatir banget tuh nggak kebayar buat perkuliahan. Terus juga khawatir tugas-tugas kagak kelar segala macem karena kita kerja juga, ketutup waktunya. Jadi nggak fokus Sama kuliah doang. banget, iya. Soalnya ada kegiatan yang lain ya Mas. Dan juga tugasnya kan gak gampang semua ya. Nah. Udah dikit-dikit presentasi lah, dikit-dikit paper, makalah segala macem. Itu sih Mas, emang pusing. Oke.
bagaimana sih dampak kecemasan atau ketidakpastian terhadap prestasi akademik mahasiswa? Dampak buat prestasinya. Menurut Mas Awan. Dampak buat prestasi. Mungkin kalau ngomongin dampak itu berarti pas kita ngerjain tugasnya nggak kelar. Nah itu tuh tugasnya banyak, numpuk atau kayak susah gitu kan. Itu jadi buat nilai akademik kita tuh pasti bakal berkurang tuh. Gara-gara ya itu numpuk susah gitu kan. Karena bagi waktu juga ya bekerja ya. Mas Awan. Dampaknya sih ya itu, dampak prestasinya bakal jadi jelek. Kenilai pasti. Pasti, Ya. nilainya bakal berkurang. Nah, selama Mas Awan kuliah kan, Mas Awan tuh pasti punya planning atau strategis kan. Strategi. Nah, iya strategi. Nggak apa-apa. Beda. Maaf, Iya nggak apa, saya maafin. maafin ya. Iya. Nah, strategi apa yang Mas Awan terapkan nih dalam hidup Mas Awan untuk mengelola dan mengatasi kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi selama Mas Awan kuliah? Dalam banget nih pertanyaannya nih, ya Allah. Dalam ya. Strategi loh. Strategi biar tidak muncul kecemasan. Iya. Mungkin kayak selalu memotivasi diri. Wah, Oh, itu tuh penting itu sih, penting ya. banget tuh, motivasi diri sendiri. Itu tuh wajib banget karena kadang kita juga capek kerja kan. Problem di kerja belum, problem ntar tambah lagi problem kuliah kan. Wah, itu kita pasti di bawah banget tuh, butuh banget yang namanya motivasi. Terus juga kayak manage waktunya juga. Itu juga wajib tuh, manage waktu tuh penting. Itu sih. Karena waktu adalah uang, Mas. Wih, set dah, bener banget sih itu. Nah terus juga kayak harus ini juga, harus aktif juga di perkuliahan. Jangan diem-diem aja. Jangan ya. diem-diem aja. Karena percuma ya, Mas. Kalau misalkan kuliah cuma diem-diem doang. Betul, karena kan kuliah bukan cuma cari ilmu nih Mas, menurut saya nih ya. Saya tuh kuliah tuh bukan cuma cari ilmu tapi cari relasi juga Mas. Nah, Penting Itu ya, dia, relasi. penting nah, karena itu tuh yang nomor satu, Mas, yang paling penting, Mas. karena sekarang tuh kerja butuhnya bukan pengalaman tapi Relasi. relasi juga butuh. Nah, Orang dalam. Orang dalam, iya. Boleh mungkin dilanjut Mas. Udah habis pertanyaannya. Nah, mungkin Ya elah. lu nanya. Dan ini lu penutupan dari kita apa Penutupan dari lu berdua tetap. Oh, dari kita. Dia opening doang. Oke. Nah, oke, mungkin cukup segini aja, Mas, yang ingin kita tanyakan kepada Mas Awan. Untuk ada salah kata itu datang dari diri saya sendiri dan kelebihan kata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih nih Mas Awan Iya, atas waktunya nih. sama-sama. Makasih ya, Mas, ya. Iya, Maaf sama-sama, nih udah ngerepotin Mas. nih. Mas Takyudin ya? Hah? Iya, makasih ya. Iya, bertakwa lah. Bertakwa. Kakidin bertakwa, Mas. Oh iya, udah. Ya. Kasih saya goodbye. Say goodbye. Oke, Mas. Oke, guys. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.